Kadang hidup itu kita bukan lelah karena hidup loh. Kita lelah karena pikiran kita sendiri. Seringkali bukan masalahnya yang berat, tapi cara kita menanggapi masalah tersebut itu yang bikin hidup kita terasa sesak. Ya, ada hari-hari dimana kita bangun pagi, semua tampak biasa aja, tapi nggak tahu kenapa dada itu kayaknya terasa sesak dan kepala itu terlalu berisik gitu. Dan kita nggak tahu itu kenapa. Dan itu bukan karena dunia yang jahat, karena kita terlalu sering menuntut dunia supaya berjalan dengan kemauan kita. Padahal kita hidup itu kita nggak bisa kendalikan sepenuhnya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri, cara berpikir kita, cara kita merespon, dan cara kita memilih bagaimana supaya bisa tetap tenang dalam kondisi apapun. Dan untuk tenang itu kita nggak perlu ributin teori, cukup dengan 3 kalimat sederhana ini. Saya bisa bilang ini mantra yang bisa kita ucapkan setiap kali hidup kita terasa berat, setiap kali hati kita mulai gelisah, dan setiap kali kita merasa nggak kuat lagi. 3 mantra ini adalah let them is will pass dan time will tell. Let them, biarkan mereka. Kedengarannya sederhana, tapi di balik dunia kalimat itu ada kebebasan yang besar sekali. Kita ini terlalu sibuk untuk membiarkan diri kita ini di mata orang lain. Kita pengen semua orang mengerti apa yang kita mau, mengerti niat kita, mengerti perjuangan kita, mengerti kenapa kita jadi seperti ini sekarang. Tapi sayangnya nggak akan semua orang bisa mengerti apa mau kita, dan itu nggak apa-apa loh. Kalau orang salah paham tentang kita, letarkan mereka. Kalau teman berulah sikap tanpa alasan, let them, biarkan mereka. Kalau ada yang ngomongin kita dari belakang, let them, biarkan mereka. Karena pada akhirnya orang hanya bisa memahami sesuatu sebatas pikiran mereka sendiri, sebatas apa yang mereka pahami. Kamu gak bisa memaksa mereka melihat dari kacamatamu. Dan ketika kamu berhenti berusaha mengontrol perdagangan orang lain, kamu akan menemukan ketenangan dalam diam. Saya pernah belajar satu hal, kadang kita kehilangan kedamaian bukan karena orang lain, tapi karena kita nggak rela untuk membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri. Kita mau sesuai dengan ekspektasi kita mau mereka sesuai dengan standar kita. Kita pengen bersikap seperti apa yang kita harapkan. Kita pengen hubungan yang biasa-biasa aja berjalan seperti yang kita mau. Tetapi semakin kita memaksakan hal tersebut, semakin kita kehilangan diri kita sendiri. Let them, biarkan mereka. Itu bukan berarti kita menyerah, tapi itu adalah tanda bahwa kita memang secara emosional kamu akan mulai tahu kapan harus bicara dan kapan harus berhenti bicara. Kamu akan tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang cukup dilepaskan. Seperti kata Viktor Frank, antara stimulus dan respon di situ ada ruang, dan ruangan itu kita mempunyai. Kekuatan itu memilih, dan pilihan yang paling bijak bukan melawan, tapi melepaskan. Yang kedua, it will pass. Semua akan berlalu. Kita semua pernah dan pasti pernah merasakan dunia itu runtuh. Masalahnya datang bertubi-tubi, orang yang kita percaya ninggalin kita, dan hidup itu kayaknya tidak berpihak pada kita dan tidak adil untuk kita. Tetapi beberapa bulan kemudian, setelah kita ngelihat ke belakang, kita mengenang memori kita sadar, oh ternyata saya bisa loh ngelewatin hal benar itu. Jadi itu bukti bahwa setiap luka, setiap air mata, setiap masa sulit selalu punya tanggal kadaluarsa. Waktu adalah obat yang gak bisa kamu buru-buru, tapi anehnya justru kita yang gak sabar. Kita pengen luka itu sembuh sekarang, kita pengen segera tenang, kita pengen hasilnya ada sekarang, tapi kita lupa bahwa segala sesuatu itu punya irama yang harus dihormati.
seperti hujan yang gak bisa kamu hentikan hanya dengan payung. Kadang kamu cuman cukup berdiri diam, cukup reda, dan sadar semua badai selalu punya akhir. It will pass. Akhirnya pengingat untuk tidak terjebak pada momen sementara. Kamu boleh sedih, tapi jangan mengira kesedihan itu akan selamanya. Kamu boleh kecewa, tapi jangan pikir dunia hanya berhenti di sana saja. Karena apapun yang kamu alami sekarang pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang kamu syukuri. Dan sesuatu saat kamu akan bilang, untung saya pernah melewati masa itu, karena dari situlah saya bertumbuh seperti sekarang. Jalaluddin Rumi pernah bilang, kesedihan itu adalah tamu, biarkan dia datang dan biarkan dia pergi. Tugas kita itu bukan menutup pintu agar tamu itu tak masuk, tapi menyambutnya secukupnya sampai ia pamit sendirinya. Sama seperti awan yang selalu berganti langit, perasaan manusia juga seperti itu. Tidak ada yang permanen, tapi justru di situ keindahannya. Karena kalau semuanya sama, hidup kita itu akan kehilangan warna. Jadi saat kamu berada di titik paling bawah, bisikan perlahan pada dirimu sendiri, it will pass. Semua akan berlalu. Kamu akan perlu tahu kapan. Kamu nggak perlu tahu bagaimana caranya. Kamu cukup percaya dan biarkan waktu yang bekerja. Yang ketiga, time will tell. Waktu yang akan menjawab. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan serba ingin hasil sekarang juga. Tapi kehidupan itu nggak bisa dipaksa, sama seperti notifikasi di layar handphone. Beberapa jawaban cuma bisa kamu dapatkan setelah kamu diam dan memberikan waktu untuk bekerja. Kadang kita ngerasa pengen buru-buru tahu apakah perjuangan ini akan berhasil, apakah orang itu tulus, ataukah orang itu yang kita perbuat ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Tapi waktu punya cara sendiri untuk menunjukkan kebenarannya. Waktu adalah hakim yang paling adil, dan waktu adalah saksi yang paling setia. Mungkin sekarang kamu lagi disalahpahami, dijauhi, dan dianggap gagal. Tetapi sabarlah, karena waktu akan memperlihatkan siapa benar, siapa yang putus, dan siapa yang hanya datang saat kamu lagi tinggi-tingginya, dan siapa yang bertahan pada saat kamu rendah-rendahnya. Kamu nggak perlu klarifikasi pada semua orang. Kamu nggak perlu menjelaskan semuanya panjang lebar. Diammu hari itu akan menjadi bukti esok hari. Ketulusanmu hari ini akan bersuara lewat hasil di hari nanti. Tim will time adalah bentuk tertinggi dari keyakinan pada semesta. Percaya bahwa apapun sekarang yang begitu membingungkan, suatu hari nanti akan ketemu jawabannya dan ketemu maknanya. Kadang kamu kehilangan sesuatu bukan karena takdir yang kejam, tetapi karena semesta lagi menyiapkan tempat baru yang lebih cocok untuk kamu. Jadi biarkanlah waktu yang bicara, bukan emosimu, bukan egomu, bukan komentarmu di tengah kemarahanmu. Waktu nggak pernah salah. Dia akan menyembuhkan luka, dia akan membuka tabir dan menguji setiap niat manusia. Dan kalau kamu cukup sabar untuk menunggu, kamu akan melihat kenapa semua harus terjadi seperti itu. 3 mantra ini kelihatannya sederhana, tapi bagi saya 3 mantra ini harus saya bagikan kepada Anda karena maknanya luar biasa. Let them melepaskan apa yang gak bisa kita kendalikan. It will pass, menerima semuanya akan datang dan pergi. Dan tim will time, mempercayakan hasil pada proses dan waktu. Kamu gak bisa menghentikan ombak, tapi kamu bisa belajar berenang di dalamnya. Kamu gak bisa paksa orang untuk mengerti kita, tapi kamu bisa memilih untuk tetap damai walaupun tidak dimengerti. Kamu gak bisa mempercepat waktu, tapi kamu bisa memastikan bahwa selama menunggu itu, kamu terus bertumbuh. Kehidupan itu bukan tentang menang dan kalah, bukan soal siapa yang paling cepat tapi siapa yang paling tenang dalam menjalani. Kamu mungkin sekarang belum tahu di mana tempat yang kamu mau, tapi ketika kamu melihat ke belakang, kamu sudah jauh banget melangkah dari tempat kamu yang dulunya berdiri.
Itu artinya kamu lagi berkembang walaupun pelan tapi pasti. Dan hari ini kalau kamu ngerasa lelah bukan karena dunia berat, mungkin karena kamu dahulu terlalu keras menggenggam dunia. Coba longgarin dikit, tarik napas dalam-dalam, lalu pelan-pelan ucapkan let them. It will pass and them will tell. Biarkan mereka seperti apa adanya. Terima bahwa semua itu akan cepat berlalu dan percayalah waktu yang akan menjawab semua, karena kadang kamu nggak perlu cari ketenangan di luar sana. Cukup diam dan cukup mendengarkan hatimu. Semesta itu lagi berbisik. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Sahabat Rangga. Terima kasih yang sudah bergabung.